Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bicara pada pagi hari ini dari satu firman Tuhan yang sederhana, tapi akan menjadi berkat bagi kita semua. Dari Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Saya kasih tema firman pada pagi hari ini adalah hati yang memancarkan kehidupan. Semua punya hati? Pasti. Nah, bagaimana orang yang punya hati yang baik sehingga lewat hatinya yang baik itu terpancar kehidupan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Sudah ketemu semua ya? Mari kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba saudara pegang pundak orang ada di samping, kalau dia dekat, tepuk pundak dia sambil baca firman Tuhan ini untuk dia. Mulai, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan berikan manusia itu banyak organ tubuh, tapi salah satu organ tubuh yang sangat-sangat penting yang mengontrol kehidupan manusia, yakni adalah hati. Bahkan hati pun juga tidak kelihatan, tapi justru hati yang tidak kelihatan itu bisa mendrive kehidupan kita, atau bisa mengiring kehidupan kita kepada kehidupan yang penuh dengan berarti, bahkan juga kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Salomo dalam hikmatnya tidak kebetulan menuliskan firman Tuhan ini, sebab dia tahu sehebat-hebatnya manusia, sekalipun dia punya IQ yang sangat tinggi, dia punya skill yang sangat terampil, tapi kalau dia tidak pandai menjaga hatinya dari segala kewaspadaan, maka dia jadi orang yang akan hancur. Dia jadi orang yang tidak melihat kehidupannya terpancar dan menjadi berkat bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Nah, saya mencatat saudara ada 3 hal mengapa saya dan saudara perlu untuk yang namanya menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Yang pertama adalah saya dan saudara harus menjadi anak Tuhan yang menjaga hati kita agar hati kita tidak menyimpan iri hati. Semua pasti tahu iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati adalah satu pernyataan yang keluar dari tutur kata maupun juga tindakan yang menunjukkan bahwa saya dan saudara tidak menyukai seseorang ketika orang itu lebih dari kita. Contohnya di kampung saudara, di RT saudara, orang mengakui saudara itu paling cantik, paling ganteng. Tapi tiba-tiba ada anak kuliah baru dari daerah lain datang tinggal atau kos di lingkungan saudara, dan banyak orang mulai puji. Ternyata masih ada orang yang lebih cantik, lebih ganteng dari kamu di dunia ini. Kalau saudara jaga hati, saya percaya saudara bilang, ya betul, di atas langit masih ada langit. Tapi ketika saudara berkata, tidak bisa, di dunia ini apalagi di lingkungan saya, di RT saya, hanya saya sajalah yang harus yang paling cantik dan ganteng. Ketika saudara iri hati, percayalah, saudara sedang buka kesempatan untuk iblis untuk mengajak saudara untuk bertindak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada satu contoh saya kasih, 1 Samuel 10. Saudara buka Alkitab ayat 26 sampai 27. 1 Samuel 10 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura apa saudara? Tuli. Waktu Tuhan pilih Saul untuk menjadi raja, ternyata ada banyak orang yang meragukan Saul. Tapi yang betul atau yang hebat dari Saul adalah Saul itu belajar pura-pura apa saudara? Apa? Tuli. Pura-pura tuli bukan berarti saudara tuli beneran. Tidak. Maksudnya adalah saudara belajar untuk cuek dengan hinaan ataupun juga ejekan ataupun juga rendahan daripada orang lain. Nah ini hebat saudara-saudara. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu akhirnya Saul ini kehilangan kontrol untuk menjaga hatinya. Waktu dulu dia pura-pura tuli, justru sekarang dia benar-benar dengar dan menghilangkan pura-pura tuli. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 6 sampai 11. Perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong siapa saudara? Menyongsong siapa? Daud atau Saul? Saul, karena pada waktu itu dialah yang sudah menjadi raja. Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saudara lihat, waktu di ayat sebelumnya tadi Alkitab mencatat Saul belajar pura-pura tuli. Tapi di perjalanan waktu ternyata Saul tidak pandai menjaga hati. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia dengar perempuan-perempuan ini berkata seperti demikian, maka Alkitab mencatat ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan begini. Ayat yang ke-8, 9 dan 10. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud, apa saudara-saudara? Diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Saudara perhatikan, orang kalau tidak pandai menjaga hatinya dari iri hati, maka dia akan melakukan dosa-dosa selanjutnya yang akan lebih berbahaya. Jadi di 2024, fondasi orang Kristen yang pertama adalah jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Amin. Kalau kita bisnis dengan teman kita, tiba-tiba bisnis dia yang lebih laris, yang lebih maju, dia lebih sukses, saudara tidak boleh iri hati. Karena saya percaya berkat Tuhan masing-masing orang itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan. Bahkan Alkitab berkata, promosi itu bukan datang dari timur, dari barat, bukan dari padang gurun, tapi Allah adalah hakim yang adil. Dia sanggup merendahkan yang satu, bahkan dia sanggup meninggikan yang satu. Ada amin? Jadi kalau ada
kalau saudara lihat atau orang berkata dia lebih dari kita, tahun 2024 tidak boleh iri hati. Tidak boleh. Karena kalau saudara iri hati, bahaya. Saudara akan seperti Saul yang tidak mampu jaga hatinya, sehingga dia memulai dengan roh, dia mengakhiri dengan daging. Coba buka ayat ini, Ayub 5 ayat 2. Ini bahaya untuk orang yang suka iri hati. Pegang firman Tuhan ini. Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua. Mari baca firman sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Jadi orang yang iri hati, dia tidak jadi bunuh orang, yang ada dia bunuh diri sendiri. Kalau 2024 saudara lihat tetangga kita lebih sukses, lebih maju, lebih kaya, saudara belajar bagaimana dia bisa lebih sukses, lebih kaya, lebih maju. Harus belajar, tanya dia. Bukan saudara iri hati kemudian saudara jengkel, saudara dendam, dan akhirnya saudara berkata, saya pun juga pasti akan bisa. Bahkan saya akan pakai segala cara untuk menghancurkan dia. Saya mau berkata, orang yang iri hati, dia tidak akan menghancurkan orang lain, tapi dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Amin. Tak usah iri hati, tak usah. Tuhan sudah siap segala macam berkat yang terbaik untuk saya dan saudara. Termasuk juga ketika kita menjalani 2024, ketika kita melayani Tuhan, ada orang-orang yang baru yang Tuhan utus ada di tempat ini melayani Tuhan. Mungkin mereka punya skill lebih hebat, lebih bagus dari saudara melayani. Saudara tidak boleh iri hati. Kenapa? Karena Tuhan tahu memberikan talenta kepada orang yang dianggap mampu untuk mengerjakan talenta tersebut. Amin. Justru saudara bersyukur kalau ada orang yang hebat yang lebih dari saya, saudara bilang keren kamu. Saya mau belajar dari kamu. Saya mau lihat pelayanan di tempat ini maju. Salah satunya karena kamu ambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin. Kita tidak boleh punya cemburu duniawi, tapi harus punya cemburu ilahi. Maksudnya apa? Saudara cemburu dan saudara ingin belajar dari dia. Bukan saudara iri hati kemudian melakukan hal yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara-saudara, hati yang tidak merancang rencana yang jahat. Coba lihat Amsal 6 ayat 18. Alkitab berkata bagian A, Amsal 6 ayat 18a, hati yang membuat rencana yang jahat. Yang kedua, di 2024, kalau mau kehidupan kita terpancar, maka kita harus punya hati yang tidak merancang rencana yang jahat. Biasanya orang kalau rancang rencana yang jahat, itu biasanya dia sedang sendirian. Itu biasanya dia sedang tidak ada kerjaan di tempat tidur, malam tidak bisa tidur. Dia rancang yang namanya kejahatan. Besok saya mau buat apa ya sama si dia ya? Kira-kira saya akan jatuhkan dia dengan cara seperti apa ya? Kira-kira saya akan permalukan dia dengan gaya seperti apa? Nah, orang yang merancang rancangan yang jahat, dia adalah orang yang sudah tidak lagi mampu menjaga hatinya. Lihat ayat firman Tuhan lagi saudara-saudara. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 21. Lagi-lagi tentang Saul. Saya ambil contoh sederhana saja. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 21. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, lihat, orang yang rancang jahat saudara,
dia akan pakai segala cara untuk bisa hancurkan orang yang dia ingin hancur. Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merah anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Lanjut saudara-saudara. Tetapi Mikal anak perempuan Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Lanjut, yang kedua apa? Sebab pikir. Sudah berapa kali? Berapa kali? Nah, orang kalau rancang jahat tidak berhenti, akan lanjut. Tanggal 1 dia tidak stop, dia akan lanjut tanggal 2. Tanggal 2 dia tidak berhenti, dia akan lanjut apa? Tanggal 3. Dan sampai nanti dia di puncak. Dia tidak sadar, di puncak ataslah justru dialah yang akan jatuh sendiri dan akan hancur. Alkitab mencatat, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh apa? Menjadi menantuku. Dia mau bunuh dengan tombak, gagal. Akhirnya dia pikir, bagaimana ya supaya Daud ini bisa hancur? Oh, kasih jodoh Daud dengan 2 anak perempuan saya saja. Jadi ini bapak mantu yang ngomong koho, bapak mantu yang putar balik, yang pakai anaknya untuk hancurkan calon anak mantu. Ini bahaya saudara. Padahal dia tahu bahwa Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja. Artinya dia sudah dikuduskan. Tapi ketika roh Allah pergi dari Saul, maka yang ada adalah roh jahat yang Allah sengaja izinkan untuk terus mengajak Saul melakukan dosa. Dan akhirnya 1 Samuel 19 ayat 1 ayat 9 sampai 10. Perhatikan. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 ayat 9 sampai 10. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus apa saudara? Dibunuh. Awal-awalnya dia masih sembunyi rahasia dengan anaknya Yonatan. Tapi sekarang dia terang-terangan dia berkata kepada Yonatan, Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Ayat 9-10. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang apa? Main kecapi. Waktu dia dirasuk roh jahat, justru Daud dipanggil untuk main kecapi. Tapi justru ketika Daud lagi main kecapi, Saul berpikir ini kesempatan untuk bunuh Daud. Ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saya belajar perjalanan Saul dan Daud kurang lebih 12 kali Saul berusaha pakai segala cara untuk membunuh Daud. Dimulai dari mana? Dengar wanita Israel nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan apa? Dan laksa-laksa. Dimulai dari nyanyian pujian yang harusnya itu adalah nyanyian yang jujur. Tapi karena Saul tidak belajar untuk terus pura-pura tuli, akhirnya Saul izinkan iblis untuk masuk dan terus mengajak dia mau menghancurkan Daud.
Hati-hati dengan bahaya iri hati. Hati-hati dengan bahaya merancang rencana yang jahat. Mungkin ini terlalu tinggi. Yang simpel aja. Saudara lihat tetangga baru beli motor baru, dia selalu parkir di halaman rumah saudara. Saudara mulai berpikir, bagaimana supaya saya bisa buat motor dia itu rusak? Akhirnya saudara dapat cara yang gampang sekali. Setiap malam ketika dia parkir dan sudah tengah malam, saudara selalu keluar, saudara ambil seperti batang kayu, saudara tekan dia punya tombol angin ban. Akhirnya pada pagi hari bannya kempes. Hari pertama cuma ban belakang. Saudara tidak berhenti. Hari kedua muka belakang. Hari ketiga pas kebetulan dia tidur malam, dia lupa cabut kunci dari motornya. Wow, saudara bilang ini momen yang tepat. Akhirnya saudara mulai buka jok motor dia. Saudara ambil garam. Saudara buka dia punya tangki minyak bensin Pertalite. Saudara masukkan garam di situ. Atau saudara ambil minyak bimoli, saudara masukkan. Atau apapun. Akhirnya gara-gara itu, ketika pagi hari dia starter motor on hidup saudara, semua itu merambat kepada mesin. Dan tiba-tiba dalam perjalanan waktu, motornya rusak. Dia pikir ini motor saya baru beli, baru ambil, belum 1 minggu, kok udah rusak. Tiba-tiba bawa ke dealer cek. Ternyata ada bahan-bahan yang tercampur dengan bahan bakar oli yang murni sehingga motor ini menjadi rusak. Singkat cerita, ada orang yang merancang. Akhirnya diambil keputusan, lapor polisi. Saudara pikir dia lapor polisi tidak akan dapat orang pelaku? Akan dapat loh. Dia bayar polisi, polisi datang cari mesin sadap orang punya hawa badan, saudara. Saudaranya main-main, polisi punya alat itu sangat canggih. Tidak perlu saudara sentuh barang itu, tapi saudara punya hawa badan itu mereka bisa tahu loh. Siapa orang yang pada saat itu ada di tempat itu. Akhirnya saudara tahu, ketahuanlah saudara yang bikin rusak motornya. Dan yang luar biasa adalah ternyata saudara jemaat Kupang Presiden. Wah, ini bahaya. Saudara bilang ampun, tapi dia berkata, di mana ada kasih, di situ juga ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ juga ada apa? Kasih. Singkat cerita, dia bikin laporan polisi. Saudara ditangkap, masuk sel, saudara sidang. Kasus merusakkan barang orang dengan apa? Perencanaan. Masuk penjara 5 tahun. 2024 tahunnya saudara nikmati berkat Tuhan. Saudara ada di Penfui sana. Kenapa? Karena iri hati, karena rancang rencana yang jahat untuk orang lain. Betul? Harusnya kalau dia dapat barang itu dia bisa beli, bersyukur. Dia punya barang yang lama tidak bisa dipakai lagi, Tuhan berkati dia ganti yang baru. Jangan saudara tetangga beli kulkas baru, saudara yang kedinginan di rumah, padahal saudara kepanasan itu.
Jangan iri hati. Jangan rancang yang jahat. Memang ada orang Kristen saudara yang memang tidak mau lihat orang lain itu lebih dari dia. Kadang-kadang begitu loh. Kadang-kadang ada orang yang diberkati sukses lebih kaya, dia anggap tidak bisa. Dia harus lebih miskin dari saya. Masa kamu punya kaya begitu? Tidak boleh. Tuhan itu siap berkat untuk setiap orang tuh, berkatnya tuh porsinya tuh masing-masing. Tidak usah iri hati, tidak usah rancang yang jahat, sebab itu akan menghancurkan saya dan saudara. Dan Alkitab mencatat, bukan Daudlah yang mati dibunuh oleh Saul, tapi justru Saullah yang mati dibunuh oleh para orang-orang Filistin. Bahkan dia mati saudara dalam keadaan yang tidak terhormat. Kepalanya dipancung saudara. Bahkan mayatnya dipakukan di satu tembok orang Filistin, namanya adalah tembok Bet-Sean. Saudara perhatikan, orang yang menabur kejahatan akan menuai kebinasaan di dalam kehidupannya. Amin. Jadi buang iri hati. Apalagi saudara yang munafik di depan orang berkata, haleluya, puji Tuhan, aduh saya senang. Pada saudara berlutung gue. Tidak boleh. Belajar menghargai orang lain yang lebih daripada kita. Belajar. Saya main musik 15 tahun loh. Baru jadi pendeta, main keyboard. Dan saya main profesional. Sampai hari ini orang Kupang, anak-anak musik di Kupang kalau dengar saya, mereka pasti akan ciut kalau dengar saya main keyboard. Karena dari kata orang, Pak Andre itu bukan main keyboard loh. Dia pianis jazz, pianis klasik, pianis pop. Saya ini jadi pendeta aja, makanya jam latihan udah kurang. Dulu saya belum jadi pendeta, satu hari bisa 4-5 jam saya duduk depan piano latihan. Tiap hari, tidak pernah bolong. Makanya waktu saya kuliah, di kampus saya diberikan julukan si tangan setan. Kenapa? Karena saya main piano terlalu cepat, orang tidak bisa kejar saya main. Tapi satu kali saudara, saya ada di satu gereja, ada satu perempuan, masih muda. Dia main lebih setan dari saya saudara. Akhirnya saya main keyboard satu saudara, pindah jadi keyboard di dua, alias main filar, tidak bisa main lidah. Kenapa? Karena memang dia lebih jago dari saya. Tapi apakah saya iri hati dengan dia? Saya tanya dia, Kak, ajari dong. Dia bilang, Andre udah jago. Kamu lebih jago, ajari. Akhirnya apa saudara? Saya belajar main dari dia lagi. Oh, cara main itu begini ya. Oh, cara angkat sustain itu begini ya. Oh, cara bikin dinamika itu begini. Akhirnya apa? Saya main saudara hari tambah bagus. Kenapa? Karena saya belajar dari orang yang lebih muda, tapi dia lebih jago dari saya. Akhirnya apa? Waktu main dia bilang, udah Andre sekarang pindah leader, saya aja yang pindah. Saudara lihat tuh. Kalau bayangin, kalau saya iri hati, justru saya tidak akan dapat ilmu dari dia. Yang ada saya main tambah buruk. Akhirnya apa? Pendeta bilang, ganti deh, kamu main jelek, ganti. Tapi karena saya belajar bahwa ada orang yang selalu lebih daripada saya dan saudara. Amin. Jangan pernah rancang yang jahat. Dan yang ketiga adalah saudara-saudara, bagaimana hati kita dapat memancarkan kehidupan yang hebat, yang luar biasa. Yakni adalah hati yang tidak memelihara kekhawatiran. Nah, ini simpel, tapi ini berbahaya untuk diri sendiri. Kenapa? Karena saudara-saudara, orang yang khawatir adalah orang yang tidak bermusuhan dengan orang lain. Tapi orang yang khawatir adalah orang yang bermusuhan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang besar di depan dia yang tidak bisa dihadapi dan dia lewati. Nah, kekhawatiran ini saudara tidak akan bisa buat saudara berdiri tegak dan memandang jauh ke depan. Lihat, Amsal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata. Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang,
Tetapi perkataan yang baik menggembirakan apa? Dia. Kekhawatiran itu membungkukkan orang. Saudara pernah lihat orang bungkuk kalau jalan? Pernah? Orang bungkuk jalannya gimana, saudara? Begini selalu. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri tegak untuk melihat jauh ke depan. Nah, orang yang khawatir itu seperti demikian. Padahal saudara-saudara, Alkitab mencatat, Yesus berkata, kekhawatiran tidak pernah menambah sehasta pun dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya, kekhawatiran tidak membuat saya dan saudara akan umur panjang. Justru kekhawatiran akan membuat kita umur apa? Coba, tiap hari saudara khawatir terus saja ya. Aduh, ini gimana ya? Orang yang khawatir itu tidak akan pernah bisa beranjak dari tempat di mana dia berada. Kenapa? Karena dia sebelum melakukan atau sebelum hal itu terjadi, justru dia udah khawatir. Aduh, bagaimana ya kalau saya tidak dapat kerjaan nanti di 2024, bagaimana nasib saya? Loh saudara, justru tidak boleh khawatir. Yang ada apa? Doa dan bekerja. Saudara doa, saudara bikin lamaran, saudara masukkan ke kantor-kantor atau perusahaan, atau kerjaan apapun saudara lakukan. Kenapa? Karena Tuhan selalu kasih jalan keluar kepada saya dan saudara. Bahkan ada orang yang khawatir saudara hal-hal yang tidak penting loh. Contohnya, saudara jadi ibu-ibu muda nih ya. Anak saudara masih kecil, tapi saudara udah khawatir nanti 25 tahun ke depan dia nikah sama siapa ya? Bayangin aja, anak masih balita, saudara udah khawatir nanti dia nikah sama siapa ya? Harusnya tidak usah khawatir. Kenapa? Karena pasti jodoh Tuhan sediakan yang terbaik. Masa anak baru balita engkau udah khawatir nanti dia nikah sama siapa ya? Anak baru lahir saudara khawatir nanti dia sekolah bagaimana ya? Loh, itu tugas orang tua cari uang untuk buat anak tuh sekolah dan punya masa depan terbaik. Bukan baru lahir saudara udah khawatir. Bahkan 2024 saudara khawatir. Tuhan, kira-kira tahun ini kalau saya sakit parah bagaimana Tuhan? Jangan khawatir. Orang kalau khawatir itu buat dia tidak punya semangat kehidupan. Tidak. Dia tidak akan semangat untuk menjalani hari-harinya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu membuat dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Justru saudara berkata seperti Tuhan Yesus, kesusahan hari inilah cukuplah untuk hari ini. Ada men? Saudara pernah susah? Saya mau bilang 2024 pun juga akan ada musim di mana saya dan saudara akan susah juga. Percaya aja. Tapi sekalipun kesusahan datang, itu hanya cukup untuk hari ini. Amin. Karena besok saudara akan ada pertolongan mujizat berkat daripada Tuhan. Beri tepuk tangan saudara kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun yang kita khawatir, Alkitab mencatat, serahkan. Ketika saya dan saudara serahkan, maka itu ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan bekerja sampai semua yang kita perlukan itu kita akan lihat dan menikmati bagaimana Tuhan menyediakan bagi saya dan saudara.
Yang belum punya kerja di tahun 2023, ayo semangat berdoa dan berusaha. 2024 Tuhan kasih pekerjaan kepada saudara-saudara. Ada amin? Yang pengangguran katakan amin. 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 Jangan saudara mau jadi pengacara terus, pengangguran banyak bicara, pengangguran banyak acara. Tidak boleh. Semangat, usaha, doa sampai mujizat terjadi. Amin. Bahkan pelayanan di tempat ini ada banyak sekali kebutuhan. Kita butuh tanah, kita butuh uang membangun gereja, operasional gereja. Tapi saya percaya, kalau tahun-tahun yang lalu, bahkan 2023 Tuhan menyertai gereja di tempat ini, 2024 pun juga Tuhan yang sama, Allah Immanuel yang menyertai pelayanan di tempat ini dan menyertai saya dan saudara. Amin. Jadi buang itu ke apa saudara? Kekhawatiran. Jangan simpan di hati itu kekhawatiran. Tapi saya percaya, orang benar yakin percaya menjalani 2024, kehidupannya akan terpancar ketika dia mampu menjaga hatinya. Saya tidak mau lihat 2024 ada yang mut-mutan lagi ibadah. Saya tidak mau lihat 2024 ada yang mut-mutan melayani Tuhan. Tidak. Semua jaga hati, tetap menyala-nyala, beribadah dan melayani Tuhan. Sebab segala jerila kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa kepada Tuhan.